karena saling ejek di media Kota sosial. Serang, Banten, polisi Remaja menangkap putus sejumlah sekolah remaja ditangkap anggota geng Satres motor Narkoba Polres yang Blitar sebelumnya beraksi videonya tahun viral saat tersebut. berkonvoy Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan sabu seberat 2 kg. Cuman beberapa foto warga. Kau berapa nilai ulangan? Di bawah KKM kan berapa? Enak lah, apa 95? Wis enak tahun nyontek dah. Ada nilai. Alah, yang di bawah laci tuh Mana ada? ada yo. Ada. Kalau ada, Ada, kau ada nilai. nilai nyontek bangga. Apa? Lah, emang kau nyontek kan? Tidak, awak ada nyontek. Kau belajar nak ulangan. Woi, kamu tahu dah? Kamu tahu dah inyo kok nilai ulangan ini nyontek? Tidak, ada. Ya. Jauh jurajo lah nyontek kau tuh lah. Tuh, belajar. Belajar apa? Belajar nyontek maksudnya. belajar. Ayolah kau ke ibu. Ayolah ibu. Kau nyontek kau nih. Nah, inilah salah satu contoh dari perkelahian antar pelajar. Kalian tahu perkelahian antar pelajar? Perkelahian antar pelajar adalah suatu tindakan yang menyakiti seseorang baik secara fisik maupun secara mental yang dilakukan oleh satu orang siswa terhadap siswa yang lain, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dalam Islam, tindakan ini tentu sangat dilarang keras karena ada mengandung kekerasan, permusuhan, menyakiti orang lain, serta dapat merusak tali persaudaraan. Islam sangat melarang perkelahian dan pertikaian tanpa sebab yang benar. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 9. Dan jika ada dua kelompok dari orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Ayat ini menegaskan bahwa perkelahian harus diselesaikan dengan damai, bukan dibalas dengan kekerasan. Hadis lain, bukanlah orang yang kuat dan pandai berkelahi, melainkan yang mampu menahan amarahnya. Akhir Bukhari dan Muslim. Maknanya Islam menilai menahan emosi dan memaafkan lebih mulai daripada membalas dengan kekerasan. Penyebab perkelahian antar pelajar. Menurut ajaran Islam, tawuran atau perkelahian muncul karena penyakit hati dan akhlak buruk seperti takabur dan merasa paling benar, gibah dan fitnah. Selain itu, faktor sosialnya juga provokasi teman, saling mengejek, dan pengaruh lingkungan, kurang juga pengawasan dari orang tua. Dampak perkelahian menurut Islam. Perkelahian membawa banyak mudarat, yaitu melukai sesama manusia, menanam permusuhan dan kebencian. Dalam Islam, menyakiti orang bisa menyebabkan dosa dunia dan akhirat. Kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah, terutama jika menyebabkan luka atau cedera lainnya. Di dalam Islam, menyakiti orang lain bisa menyebabkan dosa dunia dan akhirat. Bahkan harus bertanggung jawab di hadapan Allah, terutama jika menyebabkan luka dan kematian. Sikap yang diajarkan Islam untuk mencegah perkelahian yang pertama adalah menahan amarah. Islam memerintahkan menahan emosi ketika sedang marah, berwudu, duduk atau berbaring. Yang kedua, memaafkan dan memperdamaikan. Allah memberi pahala yang besar untuk orang yang suka memaafkan. Yang ketiga, musyawarah dan komunikasi yang baik. Selesaikan masalah dengan berbicara, bukan dengan fisik. Yang keempat, menjaga lisan dan pergaulan
Kesimpulannya adalah dalam ajaran Islam, perkelahian antar pelajar sangat dilarang karena dapat menimbulkan kemudaratan dan menyakiti sesama, merusak persaudaraan. Islam mengajarkan menyelesaikan perkelahian dengan bermusyawarah, dengan sabar, dan menahan amarah. Stop perkelahian kalau gak mau rugi.